Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Kembali lagi belajar bersama Ibu Fitri. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perlawanan. Mengenal perlawanan terhadap penjajah. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Makassar, perjuangan Sultan Hasanuddin. Perang Bone, perjuangan Kerajaan Bone. Perang Jawa, 1825 sampai 1830, dimulai 20 Juli 1825 ketika Diponegoro mengangkat bendera perang. Strategi: menggunakan taktik perang gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Taktik Belanda: memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu menerapkan strategi baru yang dikenal, benteng stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Penangkapan: Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 melalui tipu muslihat dalam perundingan damai di Magelang. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama, kaum Padri, terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Perang Makassar, 1666 sampai 1669, adalah konflik penting yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Pemicuan: perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap upaya Belanda untuk menguasai Makassar dan wilayah sekitarnya. Konflik melibatkan berbagai pertempuran besar, termasuk serangan balik dari Kesultanan Gowa dan pengepungan Makassar oleh pasukan VOC. Hasil: Kesultanan Gowa akhirnya kalah dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya pada 1667, yang memberikan kontrol Belanda atas Makassar dan mengakui kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Perang Bone, 1905 sampai 1906, adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bone. Kronologi perang pemicuan konflik: ketegangan antara Sultan Bone dan pemerintah kolonial Belanda meningkat akibat kebijakan Belanda yang mencoba mengontrol wilayah Bone dan mengurangi kekuasaan lokal. Perlawanan aktif: Sultan Bone memimpin perlawanan melawan upaya Belanda untuk menguasai wilayahnya. Perlawanan ini melibatkan berbagai taktik militer, termasuk pertempuran terbuka dan serangan mendadak.